Terima kasih masih bergabung bersama-sama kita belajar matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya segitiga Pascal, ya. Untuk segitiga Pascal pasti kita sudah mengetahui sangat banyak kegunaannya, ya. Khususnya masalah yang mempunyai dua objek, ya. Objeknya itu bisa bentuk variabel, ya, bisa A dan B. Jadi kalau kasusnya mengenai dua objek, baik itu mengenai persamaan kuadrat atau katakan adalah suku banyak, ya. Kalau kuadrat itu kan masih pangkat 2 itu, ya. Tapi kalau suku banyak misalnya sampai dengan pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya, ya, kita gunakan yang namanya segitiga Pascal. Untuk peluang juga, ya, yang menggunakan atau yang berhubungan dengan masalah dua variabel. Misalnya, ya, dua objek maksud saya, misalnya pelemparan atau pengetosan dua uang logam. Kasus seperti ini bisa kita gunakan dengan segitiga Pascal, ya, karena berbicara dengan uang logam itu, ya, kemungkinannya kan hanya dua. Teori kemungkinannya, ya, bisa dia sisi yang kemungkinan muncul itu bisa sisi gambar atau sisi angka, begitu, ya. Baru kalau kita lihat lagi masalah mengenai, ya, jenis kelamin, misalnya suami istri, ya, menginginkan 3 anak. Yang namanya anak jenis kelaminnya kan 2 tuh, ya, laki dan perempuan, begitu, ya. Maka kita lihat contoh kasusnya, ya. Oke, nanti banyak contoh kasus yang bisa kita pecahkan dengan menggunakan segitiga Pascal. Oke, di sini saya buat, ya, supaya jelas. Saya buat videonya, langsung kita jelaskan di sini, ya, berbentuk, ya, saya langsung buat seperti selfie aja, ya, saya pegang aja kameranya. Hari ini segitiga Pascalnya, ya, mulai dari 1. Jadi kalau 1 dia itu artinya di sini n-nya sama dengan 0, ya. Tapi kalau di sini tertulis 11, ya, 11, berarti n-nya sama dengan 1, ya. 121, ya, 121 itu n-nya sama dengan 2, ya. 13, ya, 31 itu n-nya sama dengan 3 dan seterusnya, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, ya, contoh kasusnya, ya. Seperti yang saya katakan tadi, kasusnya, ya, contoh soalnya, ya, mengenai jenis kelamin, ya. Kita lihat nih, kita lihat dulu contoh kasus dalam teori kemungkinan, ya. Di sini soalnya, tentukan peluang suami istri, ya, peluang suami istri di sana, ya, untuk mendapatkan anak itu, ya, atau mempunyai anak, ya, dia menginginkan anaknya 3 laki-laki. Oke. Kalau soal seperti ini, kalau dikatakan tadi, ya, mempunyai 4 anak, dia butuh 4 anak nih, ya. Tapi diinginkan 3 laki-laki. Berarti kalau diinginkan 3 laki-laki, satunya pasti perempuan, ya. Karena jenis kelamin tidak ada abu-abu, ya. Jadi harus pasti laki-laki atau perempuan. Bagaimana kasus seperti ini? Supaya lebih gampang, maka kita gunakan aja dengan bantuan segitiga Pascal, ya. Kalau kita gunakan dengan tabel, boleh tabel kita buat. Tapi tabel itu kan, ya, agak lama tuh caranya, ya. Maka kita gunakan aja yang namanya segitiga Pascal. Oke, nah ini tadi, ya, 4 anak.
Maka kalau 4 anak yang mana dia? Ya, ini dia ya. Kalau 4 anak itu yang kita pakai n-nya sama dengan 4, yaitu 1, 4, 6, 4, 1. Dari mana ini? Ya, ingat segitiga Pascal cara membuatnya ya. Sisi kiri dan sisi kanan itu selalu 1. Ya, 4 ini dari mana? 1 plus 3, 4. Ya, 3 plus 3, 6. Oke, 3 plus 1, 4. Ini tadi sudah merupakan ketentuan sisi kiri, sisi kanan 1. Oke, nah karena di sini ya n-nya 4 ya, tadi kasusnya kan 4 anak tuh ya, maka yang kita gunakan ini. Oke, nah caranya gimana? Karena yang diminta adalah 3 laki-laki ya, maka untuk menggunakan segitiga Pascal karena dia ada 2 objek, kita pastikan yang mana kita buat, apakah yang laki-laki atau yang perempuan yang kita sorot ya. Yang kita buat yang pertama ya, itu boleh bergantian, terserah. Saya lebih suka misalnya laki-laki, jadi yang kita sorot itu adalah laki-laki. Saya singkat aja L ya, laki-laki berarti L ya, laki-laki. Oke, maka laki-laki di sini kemungkinannya kan laki-laki itu bisa jadi tidak ada ya, jadi harus 0 kita buat laki-laki itu ya, 0. Jadi L-nya sama dengan 0. Jadi ini 0 ya, yang satu yang di sini adalah 0. Oke, yang ini urutkan aja, berarti ini laki-lakinya 1 laki-laki, gitu maksudnya ya. Berarti L-nya sama dengan 1. Ini ya 2 laki-laki. Ya. Baru di sini 3 laki-laki kemungkinannya kan? Nah, bisa jadi tidak ada 0. Ya, kemungkinannya ya. Kemungkinannya 1, kemungkinannya 2 laki-laki, kemungkinannya 3 laki-laki. Terakhir kemungkinannya 4 laki-laki. Gitu caranya ya. Oke? Maka kita analisa. Jika laki-lakinya 0 ya, berarti di sini semuanya perempuan. Maka Anda buat seperti ini biar gampang. 0 laki-laki, 4 perempuan. Ya, gitu ya. Oke, berarti ini sama 1 yang ini. Tadi yang kita buat 1 kemungkinannya laki-laki, 3 perempuan. Begitu ya. Sedangkan yang ini 2 laki-laki berarti 2 perempuan. Gitu ya. Nah, sedangkan yang ini ya 3 ya, 3 laki-laki berarti 1 perempuan. Gitu ya. Ini ya 4. Jadi yang angka-angka di sini itu yang di atas itu adalah laki-laki ya. 4 laki-laki berarti tidak ada perempuan atau 0 B-nya. Begitu ya. Kalau sudah dapat ini, maka kita cari dari sini. Ingat peluang konsepnya ya. Kemungkinannya, banyak kemungkinannya itu adalah di sini langsung kita buat banyak kemungkinan kejadiannya adalah A. Ya. 4 anak berarti di sana ya 3 laki-laki. Tadi kita lihat di sini ya. Yang 3 laki-laki, lihat nih, 3 laki-laki. Ya, 3 laki-laki. Ya, berarti di sini ya 3 laki-laki itu 1 perempuan itu ada 4 kemungkinannya. Ya. Oke, ada 4 kemungkinannya, maka di sini 4. Oke, nah, sedangkan ruang sampelnya atau banyaknya kemungkinan semua dari 4 kejadian tadi ya, kejadiannya adalah 4 anak itu, ini kita tinggal jumlahkan ya. Ini tadi 1, ini jumlahkan nih. 1 plus 4, 4 plus 6, 6 plus 4 ya. 4 plus 1
Ya, maka kalau kita buat di sini NS-nya itu adalah 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1. Ya, kalau kita totalkan ini adalah 16. Oke. Maka peluang kejadian kejadian tadi adalah si A itu ini. Ya, suami istri mempunyai 4 anak, mempunyai 4 anak, 3 laki-laki. Ini kita buat adalah si A. Maka Anda buat dari sini A. Maka rumus peluang itu adalah NA. Banyaknya titik sampel tadi, kemungkinannya dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Begitu ya. Maka hasilnya ini sama dengan di sini kita buat hasilnya ini adalah 4/16, kita perkecil 1/4. Jadi hasilnya 1/4 1/4 lah hasilnya. Oke, begitu konsepnya cara menghitung peluang dengan menggunakan segitiga Pascal. Oke, terima kasih. Anda tetap semangat dalam melakukan atau bahas-bahas soal supaya sukses. Thank you.